Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Sebetulnya ketahanan, air itu yang lebih dulu dibanding ketahanan pangan, dibandingkan ketahanan energi. Jadi kalau kita lihat, apa namanya, hierarkinya, ketahanan pangan tidak akan pernah ada jika tidak ada ketahanan air. Dan juga termasuk ketahanan energi juga tidak akan bisa ditopang tanpa ada ketahanan air tadi. Jadi sebetulnya ya yang paling, apa ya, hierarki paling tinggi itu di ketahanan air kan, dia akan mempengaruhi kepada, pangan, energi, dan sosial ekonomi dan sebagainya gitu ya, oke. Kalau kita bicara tentang ketahanan air, tentunya kita bicara bagaimana kemampuan satu komunitas, satu entitas, satu negara, atau satu wilayah, dia mampu menyediakan kebutuhan air dari semua aktivitas yang ada, ya, dan sekaligus mengelola air tadi sehingga tidak menimbulkan liability. Liability itu bisa bencana, bisa banjir karena kelebihan, bisa kemudian kekeringan karena tidak ada curah hujan, ya, tanpa harus tergantung, ya, terutama secara politik dari luar kawasan tadi. Oke, ya, sehingga itu yang kita terjemahkan kepada ketahanan air kalau kita sebut dengan water security. Kenapa? Karena tadi kalau dia tergantung misalkan Singapura dulu ketika baru lepas dari kerajaan Malaysia, dia tergantung sepenuhnya dengan supply dari kerajaan Malaysia melalui Johor Bahru. Jadi sehebat apapun Singapura, begitu kemudian keran air ditutup, Singapura tidak berdaya apa-apa gitu kan. Nah, jadi betapa pentingnya bahwa ketahanan air tadi itu adalah menunjukkan tingkat keandalan dari suatu negara, suatu bangsa, satu komunitas, satu wilayah dalam dia memberikan jaminan ketersediaan air dan sekaligus untuk juga memastikan bahwa mereka mampu mengelolanya sehingga tidak menimbulkan bencana tadi. Oke, kita negara nomor 4 terbesar populasi di planet ini setelah China, India, Amerika, lalu kemudian Indonesia. Ya, tentunya negara-negara yang saya sebutkan di 3 tadi jauh hari, terutama adalah ya China, apalagi Amerika, dan termasuk juga India, ya, dan juga negara-negara lain seperti Korea, Jepang, ya, mereka ya dari sangat dini sekali menyadari bahwa tanpa water security mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam rangka untuk menjamin kebutuhan masyarakatnya, memastikan ekonomi mereka juga bisa tumbuh, dan memastikan bagaimana tadi aktivitas pertanian untuk mencukupi pangan dan lain sebagainya itu terpenuhi gitu kan. Nah, lalu kita bicara sekarang terkait dengan negara keempat dengan populasi terbesar di planet ini, ketahanan air itu diukur misalkan kita bicarakan dulu dari ya yang paling mudah diidentifikasi begini. Seberapa siap infrastruktur yang dimiliki oleh satu negara tadi dalam rangka menampung curah hujan yang turun, ya kita bicara namanya air permukaan dulu ya. Ya, lalu kemudian kapasitas tampung yang dimiliki baik secara alami itu bisa danau, bisa situ, embung misalkan ya, dan secara artifisial misalkan ya berupa bendungan, ya, lalu kemudian dibagi dengan jumlah penduduk total kawasan tadi. Ya, nah, kalau kita sebelum tahun 2014, kalau kita kita hitung kapasitas tampung bendungan kita sekitar 12 miliar, dibagi dengan jumlah penduduk kita pada saat itu 268 juta. Ya, kira-kira per kapita itu dapatnya cuman ya 49 meter kubik per tahun. Jadi 49 meter kubik per tahun, per kapita per tahun. Oke, ya. Angka ini gimana terjemahannya? Ya, angka ini tentunya sangat rendah sekali. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Thailand itu per kapitanya berapa? 1.200 meter kubik per kapita per tahun. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Ya, kayak dibandingkan juga dengan China, mereka juga di atas 800. Ya, ya kemudian dibandingkan dengan Amerika, mereka juga angkanya juga mendekati 1.000 gitu kan. Jadi ya dibandingkan dengan India, mungkin India sedikit lebih rendah ya, kalau saya tidak salah di bawah 400-an gitu kan. Jadi kita tuh sangat ini sekali, sangat rendah sekali. Ya. Lalu saya kalau mau bandingkan negara kecil ya, kita di bawah Nepal sebetulnya. Ya, di bawah Ethiopia sedikit ya. Jadi ya negara yang pernah miskin dulu.
pernah mengalami kelaparan tahun 80-an gitu kan. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya tadi kondisi geografis kita kan beda dengan China, beda dengan Amerika, beda dengan India. Mereka mainland. Kita ini kan negara kepulauan. Ada 17.000 pulau walaupun yang dihuni cuma sebagian ya, kecil kita ya. Tetapi kan tadi bahwa populasi yang menghuni ya pulau tertentu seperti Pulau Jawa itu kan ya sangat besar sekali, 56% populasi Indonesia itu bermukim di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa itu tidak lebih dari 7% dari luas Indonesia. Kalau kita tampung hujan yang jatuh di Pulau Jawa, ya dikurangi dengan yang menguap, kemudian dikurangi yang kemudian lepas ke laut gitu kan. Pulau Jawa itu kan kemampuan dia mengkontribusikan suplai air bersih kita itu kan tidak lebih dari 4,5%. Padahal yang menghuni Pulau Jawa itu hampir 56%. Jadi terlihat bahwa ada ketidakseimbangan di Pulau Jawa. Sementara di Papua ya airnya berlimpah, di Sulawesi ya airnya banyak, tapi populasinya kan sedikit. Ya Sumatera sedikit lebih baik kita kan, airnya cukup tapi kemudian populasinya juga oke kita kan. Nah, jadi persoalan kita adalah tadi ketidakmerataan populasi ya, lalu kemudian ya daerah tertentu seperti di NTT itu kan curah hujannya rendah. Ya bila curah hujan rendah, kita juga tidak punya infrastruktur untuk menampung air tadi gitu kan. Nah, di sisi lain populasi kan bertambah terus. Karena populasi bertambah terus kan terpaksa terjadi konversi ruang. Karena planet itu kan tidak membesar kan, malah cenderung mengecil sebetulnya gitu kan. Nah, sehingga dulu adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan alami. Karena tadi dibutuhkan ruang lebih luas lagi, hutan yang tadi tempat resapan air berubah fungsi jadi kawasan misalkan hutan binaan. Nanti berubah lagi menjadi kawasan pertanian, berubah lagi menjadi kawasan persawahan, lalu berubah jadi kawasan industri perumahan. Ya, konversi ruang ini juga mempengaruhi ketahanan air. Kenapa? Air yang turun di permukaan bumi yang harusnya meresap secara alami, tetapi kemudian melimpas dengan cepat. Jadi dulu katakan misalkan 40 tahun yang lalu, ya hujan yang turun, misalkan hujan turun 100, 80 itu diresapkan. 20 dilimpaskan menjadi run off. Jadi ya sepanjang musim ketika musim kering dia masih ada cadangan air yang lepas. Tapi ketika ruangnya sudah berubah, yang turun 100 yang diresapkan cuma 20-30, yang 70-80% itu dilimpaskan langsung. Nah, begitu dilimpaskan apa yang terjadi? Ya banjir karena saluran tidak akan mampu menampung. Makanya kemudian kita semakin akrab dengan bencana terkait dengan air tadi, yaitu banjir, ya longsor dan sebagainya gitu kan. Ketahanan air tadi ya mencerminkan kesiapan kita dalam mengelola titipan Tuhan tadi. Ya, jadi kalau angka kuantitatif yang saya katakan tadi menunjukkan angka yang rendah sekali. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya pemerintah sejak tahun 2014 sampai 2024 ini mencoba ya melakukan terobosan dengan menambah kapasitas tampung total yang kita miliki dengan membangun 61 bendungan baru dan menyelesaikan ya bendungan lama yang belum terselesaikan. Kalaupun itu selesai tahun 2025 nanti, ya itu baru menggeser dari 49 ke 63 meter kubik per kapita per tahun. Jadi masih jauh. Perjalanan masih jauh. Kenapa? Karena memang kita hanya bisa membangun 61 bendungan. Ya, jadi sekali lagi, cerminan kualitatif dan kuantitatifnya tercermin dari ya angka tadinya. Secara kualitatif apa yang terjadi? Karena ya hutan sudah dibuka, berubah fungsi gitu kan. Air yang melimpas, yang masuk ke badan air juga tidak lagi ya sebening sebersih 50 tahun yang lalu. Pasti sudah banyak butir-butir partikel yang terbawa. Ditambah lagi di kiri kanan kita sudah banyak di pinggir kiri kanan sungai kawasan industri dan kawasan hunian. Ya kawasan industri dulu membuang limbah ke badan air. Dan pemukiman juga lebih gampang membuang limbah ke badan air tanpa diolah. Dan ini yang kemudian juga membuat ya sudah secara kuantitatif kita kekurangan air, secara kualitatif ditekan lagi. Jadi airnya udahlah kurang dan juga kualitasnya tidak memenuhi persyaratan. Oh tentu. Kenapa? Karena negara-negara yang
saya sebutkan tadi yang ketahanan airnya tinggi ya, atau Singapura lah, nggak usah kita sebut jauh-jauh gitu kan. Mereka sangat memahami bahwa tanpa jaminan ketersediaan air, mereka tidak ada apa-apanya. Minyak nggak punya, batu bara nggak punya, hutan apalagi, name it, nggak ada yang punya. Dan mereka tahu kalau kita membangun ketahanan air kita bisa menciptakan ekonomi kita jauh lebih baik. Dan itu dia buktikan dalam, nggak lama kok, nggak kurang lebih 30 tahun. Ya mereka buktikan bahwa dengan merubah, tadi merupakan salah satu negara terburuk ketahanan airnya di planet ini menjadi yang terbaik di muka bumi ini sekarang ini. Gitu. Dan kita lihat Singapura ya jadi tumbuh dengan pesat sekali gitu kan. Nah, tentunya ya bagi kita di Indonesia tentu ya tadi ya sudahlah airnya berlimpah ya, tetapi kemudian masyarakat tidak disiplin dalam dua hal. Pertama bagaimana tadi membiarkan air tersebut tadi tidak terkontaminasi. Ya, kan kita lihat kalau hujan isinya ya pintu air kita kan sampah. Ya sampahnya macam-macam, ada kasur, ada macam-macam gitu kan. Itu menunjukkan ya betapa mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang sedikit vulgar, betapa primitifnya kita. Ya, kalau kita pergi ke kota lain ya kita lihat sungainya bersih, tidak ada sampah, jalanannya tidak ada sampah gitu kan. Saya katakan primitif karena secara alami ya manusia itu cenderung sebetulnya menjaga lingkungannya secara alami ya, tapi kan biasa ya karena tadi nilai-nilai tidak ditumbuhkan, disiplin tidak ditegakkan, regulasi tidak kemudian di enforce gitu kan. Ya akhirnya kita tadi perilaku kita ya sudahlah kurang air dan kemudian juga menghambur-hamburkan air. Sudahlah kekurangan air tapi juga mencemari badan air. Ya, jadi habit akan sangat menentukan. Makanya negara seperti China disiplinnya tinggi sekali. Ya, misalkan ya mereka udah didik dari kecil bahwa tidak boleh menyikat gigi dengan sambil buka keran, ada gelas dibersihkan. Tidak boleh bernyanyi di kamar mandi. Bukan tidak boleh jadi artis ya, tapi artinya orang bernyanyi lupa, kemudian ya kelamaan padahal ya secukupnya air nanti udah bisa dipakai untuk membersihkan tubuh kita gitu kan. Dan banyak disiplin lain yang sebetulnya harus ditegakkan ya, misalkan di rumah ya air hujan yang turun itu jangan dibuang ke selokan, harus diresapkan karena dia akan mengisi air tanah kita lagi kembali nanti gitu. Karena perilaku seperti ini kan harus dididikkan kembali dari kecil, lalu kemudian dibina di sekolah, lalu kemudian kalau kurang lagi ya disiplin itu kemudian dikawal dengan adanya aturan-aturan regulasi yang ditegakkan. Jadi ada aturan nggak ditegakkan sama juga dengan bohong. Ya, kan pemerintah itu kan sebetulnya kan tugasnya tadi memastikan ya bahwa dikaitkan dengan air dulu ya. Setiap individu, setiap yang bernyawa maupun tidak bernyawa itu mendapatkan akses ke air. Ya, saya katakan tidak bernyawa itu apa? Motor itu kan tidak bernyawa, tapi kan dia harus dibersihkan. Ya kan, jadi ya sehingga dia harus punya akses ke air juga gitu. Karena tugas pemerintah di sana memastikan tadi. Pemerintah tugasnya memastikan tadi itu ya tadi membangun infrastruktur untuk bisa menampung, mengalirkan, dan menyediakan air tadi. Nah, kedua, pemerintah juga melakukan enforcement terkait dengan kalau ada orang yang tindakannya, atau orang atau entitas atau perusahaan yang berbahaya terhadap lingkungan tadi. Sehingga misalkan ada izin lingkungan, ya, ada AMDAL dulu gitu kan. Itu adalah untuk memastikan bahwa aktivitas apapun dilakukan oleh perorangan, oleh perusahaan tidak berdampak kepada lingkungan khususnya ke badan air tadi. Ya, yang berikutnya lagi apa? Pemerintah juga tadi memastikan ya enforcement yang berlaku tadi itu ya memberi efek jerah. Jangan sampai kemudian ya aturannya sudah tapi nggak ditegakkan gitu kan. Lalu ini lama-lama kan ke bawah udah berapa saya mengikuti aturan toh juga nggak ditegakkan gitu kan. Nah, peran ini ya bersama dengan masyarakat dan bersama dengan dunia usaha, dalam ini adalah pelaku industri, pelaku usaha industri, bersama-sama karena tidak akan mungkin kita menciptakan yang namanya ketahanan air itu kalau hanya pemerintah tok, tanpa keterlibatan komunitas masyarakat dan tanpa keterlibatan dunia usaha. Karena tiga ini akan saling kait-mengkait dalam rangka membangun ketahanan air satu kawasan atau satu negara tadi gitu. Wah, sangat besar sekali. Jadi saya berani mengatakan sisa peradaban ini ke depan, ya, kita akan dihadapkan dengan kondisi krisis air yang semakin parah.
populasi kita sejak 15 November tahun 2022 resmi sudah 8 miliar. Dan akan 9,5 miliar nanti by 2050 nanti. Jadi kalau belum pernah ada kiamat sebelum ini, inilah populasi terbesar yang pernah menghuni planet ini. Oke, artinya apa? Ketergantungan ya setiap individu, setiap komunitas, setiap negara terkait dengan ketersediaan air yang menentukan ketahanan pangan, akan juga menentukan ketahanan energi, dan akan menentukan ketahanan negara nasional tadi akan semakin krusial. Ya, kenapa? Karena perubahan bentang alam, kemudian konsumsi meningkat, nah ditambah lagi, diperberat lagi, diperburuk lagi dampak dari pemanasan global yang memicu perubahan iklim yang kemudian men-trigger terjadinya anomali cuaca di banyak tempat. Ini memperburuk. Ya, jadi ancamannya akan semakin serius. Jadi kalau saya berani mengatakan, banjir akan semakin sering dan akan semakin masif. Kekeringan juga akan semakin parah, semakin panjang, ya, akan ke depan. Dan itu tidak terbantahkan lagi dan fenomena itu terjadi, ya. Oke. Satu lagi, ketika kita bicara krisis air, orang selama ini mengidentikan krisis air itu adalah kekurangan air. Padahal tidak hanya kekurangan. Krisis air itu identik dengan dua hal. Kita kekurangan ketika kita membutuhkan dan kita kelebihan ketika kita tidak mampu menampungnya. Jadi selama ini karena ya tadi krisis air karena memang nggak ada air, karena memang tadi kita tidak punya sistem reservoir yang mampu menampung hujan tadi, menahan tidak dibuang ke laut. Ya. Dalam saat bersamaan, ketika curah hujannya tinggi dan ekstrim, kapasitas infrastruktur kita tidak mampu mengendalikan sehingga akhirnya jadi bencana. Jadi tadi sekali lagi krisis air itu ya ibarat pedang bermata dua. Kekurangan jadi persoalan serius, kelebihan jadi ya hal yang juga akan sangat memakan ya namanya resiko yang besar gitu karena Indonesia akan semakin rentan ke depan. Ya, kenapa? Tadi saya katakan populasinya bertambah, ya lingkungan kita juga ya harus kita akui juga terjadi banyak kerusakan dan membutuhkan tadi perbaikan gitu kan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini sangat serius sekali, tidak main-main dan sekali lagi saya katakan ya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan tumbuh dengan baik itu salah satu faktor penentunya apa? Juga tadi ketahanan air akan menentukan. Ini selama ini orang kan tidak merefer ke sana gitu kan. Ya ketahanan air tadi itu kan sekali lagi saya katakan ya akan mendorong ya ketahanan pangan dan mendorong ketahanan energi dan apa? Dan juga tadi akan membantu menciptakan lahirnya kesejahteraan. Ya, jadi negara-negara maju udah memahami sekali bahwa ya untuk bisa sejahtera tumbuh tadi itu mereka pastikan ketahanan air. Karena ketahanan air akan menentukan ketahanan pangan. Oke, ketahanan air pun juga akan menentukan ketahanan energi. Ya, kalau saya tidak salah 97% proses produksi energi itu tergantung dari air. Kecuali kan tadi wind power yang nggak butuh, ya nuklir butuh air pendingin. Ya, solar panel yang nggak butuh dengan wind. Yang sisanya lain proses produksi energi membutuhkan air. Oke, tadi kan saya katakan bahwa bedanya kita dengan China, dengan India, dengan Amerika, memang mereka diuntungkan karena mereka negaranya daratan semua, mainland semua gitu. Kita ketidakberuntungan kita dikaitkan dengan bagaimana kita mengelola air tadi karena kepulauan. Dan sudahlah negara kepulauan, kalau kepulauan merata nggak apa-apa. Pulau Jawa isinya misalkan cuma 10% populasi Indonesia, Sumatera kira 20%, Kalimantan 25%, kemudian Sulawesi katakan 15%, Papua katakan tadi sisanya gitu kan. Itu merata nggak apa-apa. Tapi kan persoalannya tadi, kita terkonsentrasi di pulau yang relatif kecil dengan keterbatasan sumber daya air yang kita miliki. Untung saja kita Bung Karno membangun ya bendungan ya Jatiluhur dan lain sebagainya. Kalau tanpa itu kita lebih buruk dari Ethiopia loh. Ya, oke. Jadi ini menjadi faktor yang krusial sekali kita kan Hakim. Nah, dan kita juga terlambat sadar bahwa kita butuh infrastruktur. Kita memerlukan infrastruktur. Terlambat kita. Ya, jadi makanya saya berani mengatakan bahwa
dalam 10 tahun terakhir ini kita membangun 61 bendungan. Itu terbesar sepanjang sejarah negara ini ada. Ya, karena sebelumnya kan kita punya cuma 222 bendungan sejak mulai dari kita merdeka sampai tahun 2014 gitu kan. Ya. Tetapi jumlah tersebut seperti yang saya katakan tadi kan baru naikin dari 49 ke 63 kan. Jadi masih jauh dari ini gitu kan. Nah, jadi memang tadi sudah terlambat membangunnya dan kita membangunnya juga tidak banyak. Kenapa? Karena memang kita terkendala dalam berbagai hal dikaitkan dengan fiskal kapasitas kita. Karena tadi ada pendidikan 20%, kemudian belanja rutin gitu kan. Ya, dan sebagainya gitu kan. Sehingga ruang fiskal kita sempit. Ya, sehingga kita kemudian tidak bisa membangun infrastruktur khususnya sumber daya air. Infrastruktur kan banyak. Ya, transportasi, kemudian sumber daya air, kemudian macam-macam. Ya, energi dan sebagainya gitu kan. Kekurangan ini yang memicu tadi ada scarcity gap tadi. Ya, dan ini ya menempatkan kita memang bergeraknya lambat sekali untuk bisa tadi ya saya katakan kalau dari 49 ke 63 itu butuh waktu 10 tahun lebih gitu kan. Nah, untuk di atas 100 itu butuh capital expenditure yang besar sekali. Nah, lalu pertanyaannya mungkin nggak itu? Oh, mungkin saja, kenapa nggak mungkin? Asal tadi ya negara ini ya efisien dalam mengelola keuangan. Ya. Tahu targeting apa, misalkan mana yang diprioritaskan untuk menopang ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi jangan kemudian dibalik. Ya, biasanya kan kita tidak karena air ini sepertinya nggak seksi. Ya, kemudian telekomunikasi penting, bukan berarti tidak penting, tapi ya tadi penting. Tapi kemudian ada yang infrastruktur yang kita bisa percayakan ke private sector, di mana mereka bisa gain revenue di sana. Ada yang kemudian penting, krusial, tetapi kemudian gainnya kecil. Nah, di sana negara harusnya hadir di sana gitu kan. Nah, kalau kemudian tidak cukup juga, undang sektor swasta, berikan insentif. Ya, dan itu dilakukan oleh China, oleh negara lain. Ya, karena memang ya keterbatasan fiskal tadi itu harus direkayasa. Harus dicarikan ininya ya, inovasinya gitu. Karena kalau kita tidak melakukan terobosan ke depan, kita berpacu dengan waktu. Ya, saya katakan nanti akan persoalan krisis air kan semakin parah. Ya, dan kita seakan-akan kita kemudian baru mencapai 63 tiba-tiba baru datang ya. Jadi tetap harus menjadi komitmen pemerintah untuk tadi memperkecil gap fiskal untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk kita bisa membangun infrastruktur sumber daya air untuk menopang ketahanan air dan menopang ketahanan pangan kita tadi. Ya, kalau hierarkinya terbantahkan lagi, karena tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak tergantung dengan air. Termasuk makhluk tidak hidup pun butuh air, saya katakan gitu kan. Jadi orang bisa nggak makan 20 hari lebih 3-4 minggu, tapi orang tidak ketemu dengan air, katakan less than 5 days gitu, 5 hari gitu kan, pasti akan dehidrasi dan akan mati gitu kan. Nah, tetapi kemungkinan begini, kita merasa taken for granted gitu gini, merasakan air kan berlimpah, ya di mana-mana ada gitu kan, malah jadi banjir gitu kan. Nah, karena merasa air ada, kita kemudian tidak peduli. Kenapa? Orang baru merasakan ketika kemudian dia ada di krisis kan. Ya, misalkan kenapa Singapura bisa membangun ketahanan airnya? Karena mereka punya ketergantungan. Kenapa dulu Saudi yang tidak punya sumber air, kemudian mereka bisa membangun ketahanan air karena mereka merasa mereka butuh. Kenapa Israel bisa mendevelop pertaniannya dengan sangat advance sekali? Karena mereka tidak punya air sebelumnya gitu kan. Nah, jadi karena merasa tadi air ada di mana-mana, tuh ya nggak apa-apa juga air ada datang kok gitu kan. Nah, sehingga kita tidak peduli ya dengan isu-isu terkait dengan ketahanan air dan krisis air tadi. Baru ketika kita kemudian ada El Nino panjang, semuanya ada kelabakan, ya tapi begitu masih hujan musim hujan lupa lagi. Ya. Itu yang karakter itu. Makanya tapi tugas negara. Makanya kita butuh tadi punya national planning. Ya katakan 25 tahun, apa yang harus kita capai, lalu kita review lagi apa yang menyebabkan tidak tercapainya tadi. Itu peran fungsi dari perencanaan tadi gitu. Oke.
Oke, pertama tentunya kita bersyukur ya, sejak tahun 2003 kita berniat untuk jadi tuan rumah, baru tahun 2024 kecapaian gitu kan. Dan kita negara ketiga di Asia yang akan menjadi tuan rumah Forum Air Dunia ini. Ya, setelah Jepang, kemudian Korea, kita negara ketiga ya. Oke. Tentunya memperjuangkan untuk dapat terpilih jadi tuan rumah ini tidak mudah karena kan ini adalah forum air yang sangat prestisius sekali. Ya. Kita beruntung kita terpilih di Senegal tahun 2022. Kebetulan saya sendiri juga turun langsung dalam proses melobi Board of Governor dari World Water Council untuk bisa vote untuk Indonesia, padahal sebetulnya Italia pada saat itu jauh lebih kuat, lebih siap dari kita gitu. Oh ya. Tapi somehow ya alhamdulillah kita bisa melobi dengan baik sehingga kita terpilih. Nah, lalu kita sepakat ya dengan proposal yang kita ajukan pada saat kita bid untuk menjadi tuan rumah, bahwa kita membawa tema tadi bahwa air untuk kesejahteraan semua gitu kan. Ya, oke. Nah, lalu ya untuk forum ke-10 di Bali nanti kita akan ada 3 proses plus 1 dengan yang kita sebut dengan youth program generasi muda. Oke, proses yang pertama itulah proses yang dikenal yang terkait dengan substansi, yaitu adalah tematik proses. Di tematik proses itu tema besarnya tadi diturunkan ke dalam 6 subtema. Ya, mulai dari ketahanan air, water security, sampai kemudian bagaimana mengelola bencana terkait dengan air atau mereduksi risiko bencana tadi, kemudian sampai bagaimana pembiayaan yang berkelanjutan di sektor air, lalu bagaimana kemudian ya peran dari ilmu pengetahuan dan inovasi untuk bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan air. Nah, 6 subtema ini nanti akan dibahas secara mendalam di Bali mulai dari 18 sampai tanggal 25 di akhir acara tadi. Nah, lalu kemudian tematik tadi dengan 6 sub tema tadi ya di-combine dengan regional proses. Karena isu air ini juga isu kawasan. Ya, jadi kawasan di Afrika mungkin tantangannya berbeda dengan yang ada di Amerika dan juga berbeda dengan yang ada di Asia Pasifik. Dan juga mungkin berbeda dengan yang ada di Eropa, di kawasan Mediterranean gitu. Karena ya 4 kawasan regional ini juga ya kita akomodasi, kita fasilitasi untuk juga mengangkat isu-isu spesifik yang mereka hadapi. Misalkan ya konflik antar negara, ya air lintas perbatasan dan lain sebagainya, atau kemudian perbedaan negara utara dengan selatan, ya artinya negara yang mampu dengan negara ini gitu kan. Nah, karena kita menyangkut tadi tema besarnya kan tadi air untuk kesejahteraan bersama, ya kan. Nah, lalu kemudian dari tematik, kemudian regional, kemudian kita dorong ini ke political process. Ya, kenapa? Karena isu air selama ini sepertinya kok steril dari isu politik. Ya, padahal ini tadi isu air tadi itu dekat sekali dengan politik, ya dalam berbagai aspek, ya baik dari pembiayaan, ya kemudian penganggaran, ya kemudian dari legislasi, ya aturan yang terkait dengan air seperti apa gitu kan, ya juga terkait dengan kontrol pengawasan dari parlemen kepada pemerintah baik di nasional di DPR, di lokal itu adalah DPRD kepada gubernur, kepada wali kota dan bupati gitu kan, bagaimana kepala daerah tadi melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan dari pusat ke daerah dikaitkan misalkan dengan air tadi gitu kan. Nah, lalu hal yang berikutnya lagi adalah ada di politik itu juga peran dari local government, pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan isu air tadi juga kita fasilitasi concernnya mereka. Lalu juga karena air itu catchment areanya lintas wilayah administrasi, sehingga kemudian otoritas wilayah sungai juga ada di dalam pembahasan political proses tadi. Ya, lalu kemudian di sana juga ada yang parlemen yang saya katakan tadi, aspek politiknya. Jadi makanya nanti akan ada IPU, Inter-Parliamentarian Union, yang juga akan hadir di Bali. Lalu kemudian ada yang
diangkat ke level ministerial level. Jadi 176 menteri-menteri yang akan kita, setingkat menteri yang akan kita undang nanti itu adalah ya mereka mendiskusikan di level kementerian secara global tadi. Nah, lalu kemudian isu ini yang kemudian kita kerucutkan, kita dorong untuk dapat komitmen politik global dari para kepala negara yang hadir. Kita harapkan misalkan 36, 43 kepala negara yang akan hadir nanti itu adalah ya akan mengkerucutkan komitmen global mereka dalam bentuk action plan dan kemudian tadi upaya-upaya dalam rangka mewujudkan ya komitmen di Bali nanti ya untuk diimplementasikan. Karena apa? Karena memang ya orang tidak bisa menunggu ya terkait dengan masalah air tadi gitu kan. Nah, jadi ya lalu kemudian kenapa ada tadi plus lagi ada tadi youth program. Karena kita akan berhadapan dengan isu jangka panjang. Dan kita butuh anak-anak muda ini dilibatkan dari awal. Sehingga mereka memahami, ya mereka nanti akan jadi suatu saat akan mengambil keputusan. Sehingga apapun keputusan yang akan mereka ambil nanti, mereka memahami isu terkait dengan air ini. Jangan sampai misalkan ada kepala daerah yang dia tidak paham dengan isu air gitu kan. Ya makanya saya mendorong sebetulnya ya di proses pemilu kemarin. Ya tema-tema spesifik tentang ketahanan air itu dibahas lebih dalam. Atau kemudian nanti ada November nanti ada pilkada serentak. Justru kita akan nilai kalau bupati atau wali kota atau gubernur mencalonkan diri, salah satu janjinya dia bisa nggak dia memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan akses ke air minum dan sanitasi, katakan sekian persen nanti di akhir masa jabatannya dia gitu kan. Kalau tidak, ya udah jangan dipilih lagi gitu karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan basic masyarakatnya tadi gitu. Sehingga ini yang juga akan ya mewarnai diskusi-diskusi orang muda nanti. Ya yang ini karena mereka juga punya ide-ide yang brilian, mereka juga sangat kritis dan mereka kita libatkan dari awal. Jadi tadi ini yang akan mewarnai aktivitas kita dari sekarang ya udah sejak 1 tahun yang lebih lah sampai nanti ya tinggal 89 hari lagi menuju ke puncak di Bali nanti pada 18 sampai dengan 24 Mei 2024 nanti. Ya, karena salah satu dari subtemanya tadi itu adalah tadi disaster reduction. Ya, jadi karena isu bencana air tidak hanya Indonesia memiliki, hampir semua negara. Tadi saya katakan, bencana terkait air itu tidak hanya kelebihan tetapi kekurangan. Ya, jadi dan isu ini makanya menjadi tim atau subtema tadi itu karena memang ini isunya isu semua orang. Ya, jangan dikira misalkan negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Korea tidak punya isu menyangkut masalah air. Oh iya. Mereka kalau ada musim badai topan itu mereka juga ya banjir. Makanya 2 tahun lalu ya banjir terburuk melanda Korea, kemudian di Amerika juga. Jadi mereka isu bersama, isu ini. Makanya kemudian di Bali nanti ya kita akan betul-betul mengelaborasi, mendalami ya dan kita orientasinya kemana? Orientasinya kita untuk mendapatkan alternatif solusi. Jadi di Bali tidak hanya kemudian ya berkumpul-kumpul ini ya reuni, tidak. Kita adalah ingin meng-create alternatif solusi untuk bisa terciptanya alternatif solusi tadi. Kita udah siapkan dari sejak 2 tahun terakhir ini. Jadi saya baru kembali dari Istanbul, kita juga dalami dan hari-hari ini kita juga rapat maraton ya. Dan itu dalam rangka tadi bahwa ya roadmap menuju ke Bali tadi itu memang kita isi dengan aktivitas yang akan mengerucut kepada komitmen apa yang kita akan tawarkan di Bali dan kita sepakati nanti untuk apa? Untuk ke action oriented ini gitu dan bisa diturunkan lebih rendah lagi, yang lebih detail lagi itulah tidak cuma action plan tetapi kemudian juga ada beberapa aktivitas dalam bentuk proyek akan kita tawarkan dan kita carikan funding untuk bisa dieksekusi segera gitu. Oke, saya potret Indonesia dulu ya. Kan tadi saya ceritakan bahwa dikaitkan dengan kapasitas tampung bendungan kita, ya kita lagi mencoba shifting dari 49 ke 63 ke 67 lah
ke atasnya gitu kan. Oke, lalu di sisi lain eh, dengan air bersih, air minum perpipaan, kita itu nasionali baru cuma melayani 21% kurang. Jadi dari total populasi kita 278 yang punya akses ke air minum perpipaan itu kan baru kurang dari 21%. Kita masih di bawah, tadi saya katakan jauh di bawah namanya negara-negara, ya kalau saya sebut namanya nanti kayaknya kita terbelakang sekali gitu kan. Ya, kita jauh di bawah Singapura, di bawah Filipina, di bawah Malaysia, Thailand, kita jauh. Air minum perpipaan baru less than 21%. Oke, nah, jadi artinya kan ruang untuk kita mengajak, mengundang sektor swasta terlibat di layanan air bersih perpipaan ini sangat terbuka lebar sekali. Tetapi kan ada syaratnya. Syaratnya tadi regulasinya ya memungkinkan untuk mereka kemudian berinvestasi dengan aman, nyaman, dan tenang. Ya jangan sampai kemudian regulasinya nggak menjamin, ya siapa yang mau nyimpan uangnya. Kedua, harus ada cerminan dari revenue yang akan mereka, return yang akan mereka dapatkan. Itu akan bisa dibaca dari mana? Bagaimana sistem pentarifan air minum kita, ya bagaimana besarannya. Kedua, bagaimana kemudian mekanisme adjustment, penyesuaian atau kenaikan tarif itu ya per tahunnya. Karena negara-negara yang berhasil meningkatkan service coverage air bersih perpipaan mereka memastikan regulasi tersedia dengan pasti, kemudian insentifnya juga ada. Kedua adalah sistem pentarifannya sangat clear sekali. Jangan seperti yang kita miliki di Indonesia saat ini gitu kan. Penetapan tarif air minum oleh PDAM itu harus disetujui oleh DPRD. Ya, kalau DPRD-nya care gitu kan. Kalau dia nggak care, swasta kita undang untuk berinvestasi, dia bilang nanti malah terkait dengan politik dia berjanji akan saya turunkan tarif air minum gitu kan. Ya, dan itu kan menakutkan buat swasta gitu kan. Nah, kemampuan fiskal pemerintah kan saya katakan dari 21% menuju ke 80%. Itu kan gapnya jauh banget. Ya. Justru ya fiskal pemerintah itu tidak besar kemampuannya. Ya, kemampuan pemerintah itu tidak lebih dari 27%. Oke, jadi sisanya kan harusnya ya celah ini harus diisi oleh ya kemampuan private sector tadi, swasta tadi, dunia usaha. Tetapi kan tadi dunia usaha tidak akan tertarik apabila tidak ada kepastian jaminan tadi gitu. Makanya regulasinya harus di-create sedemikian rupa, iklimnya harus kita ciptakan ya sehingga orang kemudian rame-rame untuk masuk ke sektor tadi gitu. Begitu. Oke. Persiapan kita menuju ke ke acara di Bali nanti 18 sampai 25 Mei tadi, alhamdulillah sejauh ini sangat baik sekali. Ya, hari Sabtu, hari Minggu kemarin saya di Istanbul juga melaporkan progres persiapan kita, dan ya semua Dewan Gubernur, Dewan Air Dunia memuji bahwa persiapan kita, walaupun kita dikasih waktu 2 tahun, ya beda dengan negara-negara lain. Ya, negara lain yang pernah jadi tuan rumah cuma dapat 3 tahun, kita hanya dapat 2 tahun. Ya, dan 2 tahun, dan itu masa-masa yang sangat tidak baik itulah ketika kita masih dalam pandemi kan. Ya kan kita terpilih tahun 2022 kan. Jadi dalam situasi ya pandemi belum berakhir dan kita dikasih waktu cuma 2 tahun. Tetapi sejauh ini ya progres yang kita buat itu alhamdulillah ya sangat, ya mereka tidak pernah bayangkan bahwa kita akan seprogresif ini gitu kan. Nah, tinggal kita akan maraton di sisa 88 hari ke depan ini ya untuk menyiapkan di Bali, termasuk logistik dan sebagainya gitu kan. Dari sisi substansi kita tidak khawatir, ya logistik tentu kita harus kelola dengan baik, karena kita berharap ya yang akan hadir di Bali nanti secara fisik itu ya yang akan berinteraksi dengan kegiatan kita itu ya bisa di atas 20.000 ya. Lalu kemudian yang juga nanti ada berapa sesi yang kita buka secara online nanti ya mungkin juga akan menambah jumlah partisipan yang akan hadir di samping tadi. Beda misalkan dengan G20, dengan ASEAN. G20, ASEAN itu yang hadir kan kepala negara.
Di sini nggak kepala negara, kemudian plus dengan masyarakat, plus dengan expert semua. Jadi memang ini eventnya beda dengan, beda kalau G20 dengan ASEAN tadi kan pemimpin yang hadir. Ini pemimpin plus dengan pelaku usaha, dengan masyarakat, pakar, LSM dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah persiapan kita maraton ya untuk memastikan bagaimana pengaturan dilakukan dengan baik. Besok juga ya kami juga akan mengadakan konsinyasi ya terkait dengan bagaimana arrangement kepala negara yang akan hadir ya di acara nanti. Gitu. Oke. Tentunya event Forum Air ke-10 ini sekaligus sebetulnya cambuk buat pemerintah Indonesia. Ya, bahwa kalau saya harus objektif ya, bahwa kita sudah membangun infrastruktur terkait dengan sumber daya air sangat banyak, masif sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi itu masih jauh dari yang kita butuhkan. Ya, dan kita butuh lebih banyak lagi kita bangun bendungan, kita butuh lebih banyak lagi kita bangun jaringan irigasi, kita butuh membangun tadi instalasi pengolahan air minum, kita butuh membangun lebih banyak lagi sarana sanitasi kita sehingga tidak mengkontaminasi badan air kita gitu kan. Jadi sebetulnya karena kita tuan rumah Forum Air ke-10 tentunya kita juga harus berkaca. Ya jangan jadi tuan rumah ya ibarat lilin dia menerangi orang tapi dia kemudian terbakar gitu kan. Kita ingin ya bahwa forum ini juga momentum bagi kita semua ya terutama pemerintah dengan stakeholder yang ada. Kita diingatkan, kamu jadi tuan rumah, kamu juga harus menata, mengelola semua resources yang terkait dengan upaya menciptakan ketahanan air tadi. Sehingga nanti bisa memastikan bahwa kamu akan punya ketahanan pangan yang juga lebih baik. Gitu kan. Nah, kita mengharap nanti ya kan agenda-agenda yang dibawa di Bali nanti itu kan sudah komprehensif. Dan semua sebagian besar terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sehingga pemerintahan baru yang akan datang ya yang akan berganti di Oktober 2024 nanti seharusnya sudah punya ya agenda yang sangat solid sekali yang dibicarakan oleh dunia di Bali untuk dieksekusi. Ya. Kelemahan kita selalu tadi kita mungkin bisa merencanakan dengan baik tetapi kita selalu gagal atau lemah dalam mengeksekusi tadi. Ya, kita berharap tidak ada lagi ruang untuk menunggu, tidak ada lagi ruang untuk mendelay. Kenapa? Karena ya tantangan yang kita hadapi ke depan, seperti yang saya gambarkan, populasi kita bertambah terus, kemudian dampak dari perubahan iklim juga sudah nyata sekali, gitu kan. Dan ini ya harus dieksekusi dalam bentuk program-program yang terukur dan kemudian program-program yang terdesain dengan baik dan kemudian ya dilakukan dengan secara transparan dan terbuka sehingga tidak ada celah untuk terjadinya deviasi atau penyimpangan di waktu-waktu yang akan datang. Begitu. Oke, ini kesempatan yang paling bagus sekali. Kenapa? Karena kita diamanahi ya oleh dunia untuk menjadi hosting country, tuan rumah Forum Air ke-10. Dan tidak semua negara mendapatkan kesempatan ini. Dan kita juga memahami bahwa kita punya persoalan yang serius terkait dengan ketahanan air kita. Tentunya ya agenda di Bali nanti membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, kemudian mendorong komitmen kita untuk menyelesaikan isu-isu terkait dengan air ini sehingga kita kemudian tidak ya dibelit oleh persoalan yang lebih rumit lagi di kemudian hari. Dan kita undang semua stakeholder untuk berpartisipasi, ya, pemerintah daerah, pelaku usaha, kemudian akademisi, generasi muda, mahasiswa, kemudian NGO, untuk juga ikut terlibat di Forum Air ke-10 di Bali nanti, karena kita ingin ya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati hasilnya dan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan baik di negara kita maupun di dunia global nanti. Begitu, terima kasih.